Ada Al-Quran, ada Quran. Beda. Saya ulang. Ada Al-Quran, ada Quran. Beda. Apa bedanya? Yang satu pakai al, yang satu tidak. Al-Quran dan Quran. Nah, dalam kalimat bahasa Arab ada kaidah begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau satu kalimat punya perbedaan tambahan huruf, maka maknanya tidak sama. Walaupun kelihatan serupa. Satu Quran, satu Al-Quran. Serupa kalimatnya, tapi yang satu pakai alif lam, itu beda. Kalau disebutkan menggunakan alif lam, Al-Quran, maka itu yang dimaksud adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terangkum dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 114 surah, 30 juz. Itulah Al-Quran. Disebut Al-Quran dari kata Al-Qur'u, bunyi yang terdengar. Kalau diperdengarkan disebut dengan qiraah. Bismillahirrahmanirrahim, qiraah. Kalau diperdengarkan terus tanpa bosan, Quran. Tambah alif lam, yang ini bukan yang lain. Kenapa disebut Al-Quran? Karena bacaan ini beda dengan yang lain. Terus dibacakan tanpa pernah orang bosan. Silakan Anda cek. Apakah pernah ada orang mengatakan pusing karena baca Al-Quran? Saya tanyalah sama bapak ibu sekalian. Dalam sehari berapa kali baca Al-Fatihah? Coba. 11 atau 12? Yang 11 angkat tangan. 12, 13, 14, 18, 17 kali baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran 17 kali sehari. 7 ayat diulang-ulang. 7 ayat 17 kali dalam sehari. 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 kali sehari, tak pernah berhenti. Nih yang mau saya cakap tuh begini. Bapak ibu sejak mulai kita balik kita kan sholat. Taruhlah usia dari sejak 13 tahun, perempuan 9 tahun sholat. Sekarang sudah umur 40 tahun, sudah umur 30 tahun, sudah umur 50 tahun ke atasnya, 60 tahun, masih sholat setiap hari 17 kali. Kalau 17 kali setiap hari, kalikan 30 hari, dikalikan 12, berapa jumlahnya? Kali 30 tahun. Jadi selama ini orang tiap hari baca Al-Fatihah, baca, tapi tak pernah ada kasus orang pusing, orang kena migrain karena Al-Fatihah. Sila tanya datang ke rumah sakit, dok, adakah orang datang mengadu ke sini? Saya pusing pak. Kenapa? Baca Al-Fatihah tiap hari. Tapi buku lain silakan cek. Kitab lain cek. Kitab paling hebat, majalah paling bagus, baca 17 kali sehari. Baru 3 kali, dah bosan. Kok ditinggalkan? Hafal. Tapi Al-Fatihah tidak, Al-Quran. Karena itu disebut menggunakan Al-Quran. Karena kitab ini istimewa, beda dengan bacaan-bacaan biasa. Tapi kalau alif lamnya dihilangkan, Quran, alnya hilang, maka ini dalam fikih tidak diartikan kecuali satu. Semua bacaan-bacaan yang kita sampaikan untuk mendekat kepada Allah. Quran. Bisa masuk Al-Qurannya, bisa masuk doanya, bisa masuk istighfarnya, bisa masuk zikirnya. Semua bacaan yang bisa kita mohonkan kepada Allah disebut dengan Quran namanya. Masuk Al-Qurannya, masuk zikirnya, masuk tasbihnya, masuk tahmidnya, masuk istighfarnya, itulah Quran. Dahsyatnya amalan subuh. Subuh itu bukan cuma sholatnya yang penting, tapi semua bacaan kita akan langsung dipersaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya. Perhatikan hadis Nabi berikut ini. Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi waqtil fajri. Semua malaikat siang dan malam akan berkumpul di waktu fajar menyertai orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat Qur'annya, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh itu semuanya didengar langsung, disaksikan oleh Allah dan semua malaikatnya. Karena itu ketika ada orang berdoa, bukan sekedar doa di waktu subuh. Di sampingnya banyak malaikat mengaminkan. Ya Allah berikan si fulan A, ya Allah rukunkan kami, ya Allah anugerahkan kelancaran pekerjaan. Malaikat menyampaikan amin, kabulkan ya Allah, amin, kabulkan ya Allah. Cuma memang sifat malaikat itu gaib, tak tampak. Sebab kalau ditampakkan tak jadilah Tuhan berdoa. Tak jadi ibu berdoa. Ya Allah, mohon lancarkan urusan hamba, amin. Sampai siapa? Malaikat maut.
Tapi tenang saja, bukan ke kamu kok. Saya mau datang pada si fulan dulu. Tak jadi kita berdoa.